Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Seperti biasa, ketemu lagi dengan edisi analisa saham pilihan untuk trading di minggu depan, yaitu di akhir bulan Maret. Kita sudah ketemu di akhir bulan Maret dan akan memasuki bulan April. So, saham-saham apa saja yang cukup menarik untuk kita perhatikan minggu depan, kita bahas sekarang. Sebelum itu, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan analisa seperti ini lagi. Let's go! Oke teman-teman, kita mulai dari indeksnya dulu ya. Kalau di candle daily kita bisa melihat IHSG masih dalam posisi bullish yang cukup bagus ya, tapi sepertinya butuh dorongan ya, karena kita lihat di hari ini juga volumenya kecil dan kita bisa berharap dari IPO-nya Goto ya, semoga dia bisa menjaga stabilitas harganya ketika sudah melantai di bursa saham, karena saya dengar di masa peminatan awal ini Goto sudah berhasil mengumpulkan 16 triliun teman-teman ya. Jadi ditambah nanti di masa penawaran umum harusnya mereka terserap semua nih saham yang mereka tawarkan. Kita coba pindahkan dulu ya ke candle weekly. Di candle weekly itu minggu lalu ada rejection dan di minggu ini juga sama ya gelagatnya, tapi kelihatannya masih cukup oke dari pergerakan secara candle mingguan. Minggu depan saham-saham sektor komoditas sepertinya masih jadi penggerak, karena di minggu ini nikel ya, Antam, Harum, Inco cukup bagus pergerakannya, sementara batubara masih mix juga lah ya, seperti Adaro, PTBA masih cukup bagus. Nah di minggu ini kita lanjut ke pilihan sahamnya ya. Yang pertama saya ada LPKR. Oke, LPKR ini saham yang cukup tertinggal dibandingkan dengan saham-saham properti lainnya, dan di beberapa hari ini ya, di minggu ini itu mulai bangkit ya LPKR, dan menguji terdekatnya adalah MA200 yang kalau misalkan bisa di break kemungkinan perjalanannya bisa lebih lancar lah ya. Di sini ada resistnya dia teman-teman ya, kurang lebih di harga 142. Jadi kalau breakout dari 142 dia akan menguji ke 146, dan lolos dari 146 hopefully bisa menuju ke 160 daerah-daerah sini. Bagaimana strategi entry-nya? Karena sekarang sudah cukup tinggi kenaikannya, kita akan coba tunggu dia retrace sedikit ya, kurang lebih di harga 135. Oke, kita akan jadikan 135 sebagai rencana titik entry. Kita coba lihat cut loss-nya ya. Dari 135 kita akan batasi di bawah 130. Jadi kita akan isi di sini 130. Kalau kalian mau swing lebih besar, kalian bisa gunakan support ini ya, di harga 125, tetapi tentu saja ini swingnya lebih panjang ya, tergantung dengan level resiko teman-teman. Targetnya 160, jadi secara risk reward sebenarnya ini cukup menarik ya. Terdekatnya memang 150 dulu kali ya, 150 itu ada di sini ya. Jadi beberapa titik rejectionnya dia ketika breakout MA200, kita lihat di sini ada rejection atas ya. Jadi harganya berbalik turun ketika menyentuh area 150. Jadi kita akan coba masukkan itu sebagai target terdekatnya dulu. Secara bandermologi kita coba cek, akumulasinya cukup bagus di hari terakhir ini, di hari Jumat kemarin ya. Ada kemudian kita coba cek untuk akumulasinya cukup bagus. Kita coba pindah ke 1 minggu terakhir. Let's see apakah ada sesuatu yang bisa kita lihat. 3 hari terakhir lah paling enggak ya. 3 hari terakhir. Salah satu dari top bayarnya di hari terakhir ini cukup melakukan pembelian yang konsisten. Let's see, mudah-mudahan minggu depan bisa bergerak naik lagi harganya untuk LPKR. Secara volume juga beberapa
titik ya, dari mulai awal Maret ini muncul volume-volume yang cukup bagus ya, 8 Maret kemudian 11 Maret. Mudah-mudahan cukup untuk mendorong LPKR lebih naik tinggi lagi. Itu saham yang pertama. Yang kedua ada SEM. Ya, SEM menguji resistennya dia ya, sudah lewat dan berarti resistennya kembali menjadi support. Kita akan gunakan pullback ini sebagai titik-titik untuk entry gitu ya. Kita akan menggunakan harga sekitar 390 sampai 400. Silakan teman-teman alokasikan, tapi saya bisa tulis di sini 396 misalnya, biar lebih gampang di tengah-tengah. Targetnya kemana? SEM MA200 terdekatnya adalah di 460 ya. Ini juga dekat dengan area resistnya dia sekarang ya, ini di sini teman-teman. Jadi kita bisa pantau apakah SEM bisa lewat dari area resist ini. Kita akan taruh cut loss-nya di 370 ya, 370. Jadi 1:2 untuk risk reward-nya di SEM. Kita coba lihat bandarmologinya nggak terlalu spesial ya di SEM, jadi murni dari technical analysis dia sudah breakout dari resistance-nya. Kemudian untuk 3 hari terakhir ternyata ada big akumulasi, jadi ini pentingnya kita bisa memundurkan time frame ya, nggak cuma lihat di hari terakhir, tapi kita bisa lihat beberapa hari ke belakang, dan kita bisa melihat ada big akum di sini. Volumenya yang saya suka karena 2 hari terakhir ini volumenya bagus, besar-besar ya. Diikuti juga dengan MACD-nya yang mulai bergerak naik gitu ya. Itu untuk SEM. Saham yang ketiga saya punya Pegas. Pegas ini sebetulnya kemarin sayang sekali gagal tembus dari 1600 ya, padahal kelihatannya secara struktur candle-nya sudah bagus banget, tapi dia lagi-lagi terpentok di sini dan akhirnya turun. Dan sekarang kelihatannya sedang mulai konsol lagi ya untuk membentuk area sideways-nya dia di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk titik entry dan cut loss-nya di batas support yang di sini ya. Jadi kita akan masukkan ini sebagai trading plan. Kita tawar sedikit di harga 1400, kemudian targetnya ke 1600 alias menguji resistnya dia sebelumnya ya, once again. Jadi Pegas ini menguji sekali, menguji 2 kali. Nah, kalau 3 kali diuji lagi nih 1600 mudah-mudahan lewat ya. Biasanya kita mengenal istilah rule of 3 gitu ya, rule of 3. Jadi sekali diuji 2 kali, 3 kali lewat gitu. Mudah-mudahan. Titik cut loss-nya di 1340. Jadi 1:2, hampir 1:3, lumayan lah ya untuk trading plan-nya Pegas. Di sisi lain secara volume sebenarnya nggak terlalu bagus, maksudnya biasa aja gitu ya untuk volumenya Pegas ini, nggak ada spike tanda akumulasi yang jelas. Tapi kalau kita lihat bandarmologinya ada big akum di hari terakhir. Kita coba mundurin ke 3 hari terakhir. 3 hari terakhir oke, volumenya juga akumulasinya terlihat cukup menarik ya untuk Pegas. Sementara itu MACD-nya masih di bawah, histogramnya masih negatif, dan secara foreign flow menariknya, foreign flow-nya masih terus konsisten naik di atas. Itu untuk Pegas teman-teman. Next kita ada MLPL. Nah, MLPL ini downtrend sebenarnya, downtrend, tapi mulai dengan adanya berita-berita Goto, MLPL ini mulai menguji resistensinya teman-teman di harga 270 ya, 270. Kita akan masukkan 270 sebagai buy on breakout-nya MLPL. Tapi kalau kalian mau tunggu dia pullback, karena kita bisa melihat dia sudah naik 10% di hari terakhir ini ya, di hari Jumat,
kita bisa manfaatkan dia untuk turun sedikit ke harga 250. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout, biasanya saya bagi dua. Saya ambil di harga sebelum dia breakout, dan saya tambah posisinya average up setelah dia breakout. Jadi saya masukkan di sini 250. Targetnya, kita akan cek targetnya. Oke, kita akan masukkan titik cut loss-nya dia di sini ya, di 230, dengan targetnya adalah di area ini, 330. So, kita masukkan targetnya ke 330, cut loss-nya 230. Ini teman-teman ya, jadi secara reward kelihatannya panjang, tapi ingat ya, ini jaraknya cukup jauh ke sini. Dan sepanjang dia penurunan dari 300-an itu, candle-nya jelek banget, dia merah-merah terus. Jadi, kalian bisa, meskipun targetnya panjang, letakkan target yang realistis, misalnya sudah dapat 10%-an, kalian kawal, jangan sampai profitnya berubah menjadi loss. Intinya sih gitu sih. Ketika kita mencoba menargetkan dengan lebih panjang gitu ya. Hari terakhir volumenya bagus banget, spike volumenya cukup bagus. Beberapa akhir ini keluar volume seperti ini, tanda akum yang cukup jelas, ada big akumulasi, dan MACD-nya mulai berpotongan ke atas ya, diikuti dengan foreign flow-nya juga bagus ya, dari asing mulai masuk kembali ke saham MLPL ini. Next, yang kelima saya ada LSIP ya. LSIP, minggu lalu kita ngincer AALI ya, di saham minyak goreng yang sedang panas memang karena harganya mahal banget. Dan kita sekarang pindah ke LSIP. Jadi LSIP itu habis naik bagus, lalu sekarang sedang berusaha untuk naik kembali, menguji ke harga sebelumnya tertingginya ya 15.30, tetapi sebelum itu dia sempat turun, dan sebenarnya sekarang harga CPO itu sudah sedang tertekan gitu ya. Kita manfaatkan untuk mencari titik entry yang cukup oke untuk LSIP. Titik entry pertama kita bisa mengambil di 1400, deket-deket dengan golden ratio Fibonacci-nya LSIP. Jadi kita akan coba masukkan titik entry dulu di sini. 1400 dengan cut loss-nya 1340 dengan target 1550. Oke, jadi 1/2. Jadi kalian bisa mulai amati untuk sell di sini ya, di dekat-dekat area pucuk ini. Kalau misalkan cut loss, maka perhatikan area 1350, atau mau lebih santai 1300, tapi ini udah swing besar ya teman-teman ya. Artinya potensi resikonya membesar, tapi memang potensi profitnya juga membesar kalau kita bisa mendapatkan harga juga lebih kecil. Itu untuk LSIP. Secara akumulasi bagus banget, ada big akum di hari terakhir. Kita coba mundurin ya, melihat pergerakan 3 hari terakhir. Kenapa saya pakai 3 hari? Karena 3 hari itu mulainya dari Rabu kan. Rabu, Kamis, Jumat cukup menggambarkan pergerakan menjelang akhir minggu ya. Seperti apa antusiasme dari pasar gitu. Dan cukup bagus pergerakan dari bandarnya, bandar detektor. Top 5-nya itu 3 diantaranya adalah sekuritas asing, volumenya juga muncul spike volume yang cukup bagus ya. Dan kalau kita ngelihat foreign flow-nya memang cukup kencang masuk ke LSIP. Itu LSIP, saham kelima. Saham keenam, untuk jadi watchlist trading saham di minggu depan, saya masukkan SMRA, Summarecon ya. Jadi ini saham properti kedua untuk watchlist, karena tadi kita sudah ada LPKR ya. Untuk SMRA, kita ngelanjutin plan yang sebelumnya sebenarnya, dan tetap cut loss-nya di 730. Kalian bisa manfaatkan untuk menawar di harga 760 sampai 770, it's okay. Dengan target terdekatnya harusnya dia bisa menguji lagi MA 200-nya dia ya, yang sempat gagal di 820. Tapi saya cukup optimis SMRA kembali ke angka-angka 850 up ya, kurang lebih kita bisa targetkan di 850 dulu. Kurang lebih seperti ini ya trading plan-nya untuk Summarecon. Kalau kita ngelihat secara bandarmologinya,
Normal distribusi, it's okay, tapi kita coba mundurin 3 hari. Kita mundur 3 hari dan let's see apa yang terjadi. Masih distribusi ya, cukup besar. It's okay, karena bandarmologi bukan segalanya. Kita coba mengkombinasikan dengan beberapa hal gitu ya. Di hari Kamis volumenya cukup bagus, spike, MACD-nya mulai perpotongan turun, foreign flow-nya masih aktif naik ya untuk foreign flow-nya. Jadi secara teknikal dan volume lalu indikator foreign flow MACD sebenarnya mix ya untuk SMRH ini. Jadi kalau kalian lebih suka buy on breakout, kalian bisa gunakan MA200 ketika dia mematahkan atau naik lebih tinggi dari MA200, itu jadi sinyal buy yang cukup bagus. Tapi kalau kalian mau coba buy on weakness setelah kenaikan ini, maka bisa menggunakan area tadi ya 760 sampai 770. Itu untuk Sumarecon. Terakhir adalah MTEK. MTEK ini satu foreign flow-nya yang cukup bagus ya di MTEK ini. Kalau kita ngelihat dia foreign-nya terus masuk, ini kita lihat garisnya naik terus. Tapi sebelum itu pergerakannya itu seperti ini teman-teman, jadi dia banyak rejection. Ketika turun pun dilawan lagi dengan cepat, dan beberapa hari ini tutup dengan doji ya, di hari Rabu doji, hari terakhir ini juga hari Jumat doji lagi gitu. Kalau kita lihat secara technical, support terdekatnya dia sebenarnya cukup jauh teman-teman di 2070. Jadi dalam seminggu ini saya coba mengamati ya, ternyata memang pergerakannya si MTEK ini agak sulit turun tapi juga sulit naik. Jadi kita bisa buat area resist di sini ya, resist di sini. Dan kalau teman-teman suka buy on breakout, maka beli ketika dia breakout dari 2320 ya. Tapi kalau kalian mau coba tawar dia ketika pullback, coba kita pantau di harga 2150. Jadi siapkan dua scenario ya teman-teman ya. Kalau saya sebenarnya lebih suka ketika dia agak pullback gitu ya, supaya kita punya range kalau cut loss itu lebih rendah lagi ketimbang kita buy on breakout gitu. Kalau 2150 kita bisa put di 2000 sebagai titik lossnya, lalu kita targetkan ke 2500. 2500 itu ada di sini teman-teman. Nih 2500. Sempat ke 2550 tapi rejection. Kalian nggak harus jual di titik yang tinggi banget gini ya, bisa manfaatkan di harga 2400 juga gitu. Jadi lupakan cara untuk menjual di titik tertinggi. Kalian bisa jual secukupnya lah ya. Kayak gini juga kan masih oke ya. 14/7, 1/2 lah risk rewardnya. Jadi itu dia teman-teman, sudah ada LPKR, SEM, Pegas, MLPL, LSIP, SMRA, dan MTEK untuk watchlist trading saham kita di minggu depan. Itu dia teman-teman analisa kita untuk saham-saham yang sudah kita pilih untuk watchlist trading saham di minggu depan. Semoga video ini bisa menjadi insight dan referensi buat kalian, dan sekali lagi ini bukanlah ajakan jual beli. Lakukan analisa kalian sendiri sebelum memutuskan jual beli di pasar saham. Kalau kalian suka dengan video seperti ini guys, kalian subscribe, like, share, dan kalau kalian mau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bareng di kolom komentar. So, sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.